Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Suryanti Novita Anggraini. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai rencana ke depan jasa konsultan di bidang teknik sipil dalam mata kuliah Kewirausahaan Teknik Sipil. Mari kita mulai dari latar belakang. Memulai usaha jasa konsultan teknik sipil bukan hanya tentang membangun layanan teknis, tetapi tentang membangun kepercayaan, kredibilitas, dan keberlanjutan dalam dunia konstruksi. Rencana ke depan untuk usaha ini tidak hanya berhenti pada penyediaan jasa perencanaan bangunan, tetapi akan berkembang menjadi layanan konsultasi yang komprehensif, mulai dari gambar teknis, estimasi biaya, hingga pengawasan proyek di lapangan. Kebutuhan akan jasa konsultan teknik sipil terus meningkat seiring perkembangan infrastruktur di Indonesia. Kemudian banyak proyek juga membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang profesional dan sesuai standar. Juga banyak proyek membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang profesional dan sesuai standar. Kemudian visi kami menjadi pilihan utama sebagai penyedia jasa konsultan teknik sipil bagi individu maupun instansi yang membutuhkan layanan konsultasi teknis yang tepat dan dapat diandalkan, profesional, terpercaya, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang aman, efisien, dan berkualitas di Indonesia. Kemudian misi di sini yang pertama memberikan solusi perencanaan dan pengawasan terbaik, menjaga profesionalisme dan integritas. Yang terakhir, mendorong penggunaan teknologi modern dalam desain dan manajemen proyek. Layanan yang ditawarkan menawarkan layanan perencanaan struktur dan geoteknik, pengawasan proyek di lapangan, serta studi kelayakan untuk memastikan proyek layak secara teknis dan ekonomi. Selain itu, kami juga melayani manajemen konstruksi dan konsultasi terkait perizinan serta regulasi teknik. Secara singkatnya, perencanaan struktur dan geoteknik, kemudian pengawasan proyek atau supervisi lapangan, studi kelayakan proyek, manajemen konstruksi, serta konsultasi izin dan regulasi teknik. Kemudian target pasar, jasa konsultan teknik sipil ditujukan untuk berbagai segmen pasar strategis, diantaranya adalah instansi pemerintah seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Bina Marga, serta pemerintah daerah yang membutuhkan layanan teknis dalam pembangunan infrastruktur. Selain itu, kami juga menyasar perusahaan konstruksi, developer perumahan, serta sektor industri manufaktur dan fasilitas logistik yang membutuhkan perencanaan dan pengawasan teknis secara profesional. Untuk instansi pemerintah dan BUMN, membutuhkan layanan perencanaan dan pengawasan untuk proyek misalnya infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan bangunan fasilitas umum. Perusahaan konstruksi dan developer biasanya bekerja sama dalam perencanaan teknis, desain struktur, serta pengawasan pembangunan proyek-proyek perumahan dan komersial. Kemudian untuk industri dan fasilitas logistik, memerlukan dukungan teknis dalam pembangunan pabrik misalnya, gudang, dan infrastruktur pendukung lainnya yang efisien dan sesuai standar. Kemudian keunggulan kompetitif, didukung oleh tim ahli bersertifikat tentunya dengan pengalaman di bidang desain dan pelaksanaan proyek konstruksi. Proses kerja mengandalkan teknologi terkini seperti Building Information Modeling atau BIM, AutoCAD Civil 3D, dan SAP 2000 digunakan untuk meningkatkan akurasi desain dan efisiensi proses kerja. Setiap layanan diberikan dengan pendekatan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kualitas, sehingga mampu memenuhi kebutuhan klien secara optimal dalam berbagai skala proyek. Strategi bisnis dirancang secara bertahap untuk membangun kepercayaan pasar dan memperluas jangkauan layanan. Dimulai dari proyek berskala kecil, usaha ini terus dikembangkan melalui kolaborasi dan promosi digital yang terarah, serta peningkatan kompetensi tim secara berkelanjutan. Mulai dari tahap awal dengan jaringan menangani proyek kecil dari instansi lokal, serta menjalin kerjasama dengan kontraktor dan institusi pendidikan. Kemudian promosi dan pengembangan SDM, meningkatkan visibilitas melalui media digital dan portofolio daring, serta melakukan pelatihan dan sertifikasi rutin untuk tim. Juga kemudian rencana keuangan. Rencana keuangan disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kebutuhan awal dan proyeksi jangka pendek. Modal awal dialokasikan untuk pembelian perangkat kerja utama seperti komputer, berspesifikasi teknik, lisensi software pendukung, serta penyewaan ruang kantor skala kecil. Biaya operasional mencakup kebutuhan bulanan seperti gaji tim inti, utilitas, dan biaya administrasi.
Dengan perhitungan yang matang dan pendekatan bisnis yang terarah, usaha ini menargetkan titik impas break-even point dapat dicapai dalam 1 hingga 2 tahun, seiring meningkatnya jumlah klien dan proyek yang ditangani. Tantangan dan solusi dalam bisnis ini terdapat sejumlah tantangan utama seperti ketatnya persaingan di industri, perubahan regulasi yang cepat, serta kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten dan terus berkembang. Untuk mengatasi hal ini diperlukan sikap adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebijakan terbaru, disertai dengan pelatihan berkala guna meningkatkan kualitas dan kapabilitas tim secara konsisten. Rencana jangka panjang pada pengembangan usaha dilakukan secara bertahap. Pada tahun pertama hingga kedua, fokus diarahkan pada penguatan layanan di tingkat lokal. Memasuki tahun ketiga hingga kelima, jangkauan diperluas ke provinsi lain. Selanjutnya, setelah tahun ke-6 ditargetkan dapat menjadi konsultan utama dalam proyek berskala nasional maupun internasional. Jadi, kita akhir kata. Kesimpulannya, usaha jasa konsultan teknik sipil memiliki peluang besar untuk berkembang di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dengan strategi yang terarah dan semangat profesionalisme. Diharapkan usaha ini dapat memberikan kontribusi positif pada kemajuan infrastruktur Indonesia. Sekian presentasi atau paparan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ucap, saya mohon maaf. Salam hormat dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.